Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kira-kira apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel di dalam tubuh manusia. Misalnya adalah pertambahan berat badan dan juga tinggi badan kalian yang semakin hari semakin bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses bertambahnya kematangan fungsi organ, atau bisa dikatakan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Ada 6 tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi adalah masa ketika manusia lahir sampai usia 2 tahun. Pada masa ini, bayi itu masih membutuhkan orang dewasa, terutama adalah orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah masa balita. Masa balita terjadi di usia 2-5 tahun. Pada masa ini, manusia sudah mulai belajar berjalan dan juga berbicara. Kemudian yang ketiga adalah masa anak-anak. Masa anak-anak terjadi di usia 6-11 tahun. Nah, pada masa anak-anak ini, manusia sudah bisa beraktivitas secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah masa remaja. Masa remaja itu terjadi di rentang usia yang berbeda. Antara laki-laki dan perempuan itu biasanya lebih cepat puber anak perempuan. Jadi anak perempuan lebih cepat remaja dibandingkan anak laki-laki. Masa remaja itu berada di usia 11-21 tahun. Dan masa remaja ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Nah, kemudian kelima itu adalah masa dewasa. Masa dewasa adalah masa di mana manusia sudah mulai berpikir secara matang, dan biasanya masa dewasa ini manusia sudah berkeluarga dan mempunyai keturunan. Kemudian yang terakhir adalah masa lansia atau lanjut usia. Masa lansia itu berada di usia lebih dari 50 tahun. Dan pada masa ini, organ tubuh kita itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Misalnya adalah pendengaran dan penglihatan kita yang semakin lama semakin berkurang. Kemudian rambut sudah mulai memutih serta kulit-kulit kita sudah mulai berkeriput. Nah, salah satu tahapan pertumbuhan tadi adalah masa remaja. Nah, kita sekarang akan membahas yang namanya masa pubertas. Masa pubertas terjadi pada masa remaja. Nah, masa pubertas merupakan masa di mana organ tubuh kita sudah mulai berfungsi dan sudah mulai berkembang, terutama adalah organ reproduksi kita. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tubuh kita sudah menghasilkan yang namanya hormon. Nah, hormon inilah nanti yang akan mempengaruhi perubahan pada diri kita, baik itu tingkah laku maupun fisik pada diri kita. Nah, pada laki-laki, hormon yang dihasilkan adalah hormon testosteron. Sedangkan pada perempuan, hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen. Nah, perubahan yang terjadi akibat dari dihasilkannya hormon ini ada 2. Yang pertama adalah perubahan primer, sedangkan yang kedua adalah perubahan sekunder. Kita bahas dulu perubahan primer. Nah, perubahan primer itu disebut juga dengan perubahan pokok. Nah, perubahan primer yang terjadi pada laki-laki itu adalah terjadinya mimpi basah. Kemudian perubahan primer pada wanita itu ditandai dengan menstruasi. Sekarang kita masuk ke perubahan yang kedua, yaitu perubahan sekunder.
perubahan sekunder disebut juga dengan perubahan fisik. Perubahan fisik atau perubahan sekunder yang dialami laki-laki yang pertama adalah satu, dada semakin bidang atau dada semakin melebar. Kemudian yang kedua adalah sudah mulai tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis, tumbuh jambang maupun jenggot. Kemudian perubahan yang ketiga adalah suara semakin memberat atau suara semakin membesar atau istilah Jawanya adalah ngelokor ya. Kemudian perubahan yang keempat itu adalah sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan juga alat kelamin. Nah, kemudian perubahan sekunder pada perempuan itu ada 4. Yang pertama adalah payudara semakin membesar. Kemudian yang kedua adalah pinggul juga semakin melebar. Nah, hal itu disebabkan atau diperuntukkan untuk persiapan ketika perempuan itu nanti melahirkan. Kemudian perubahan yang ketiga itu adalah kulit semakin halus dan suaranya semakin melengking. Dan yang terakhir sama dengan laki-laki tadi, mulai tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan juga sekitar kemaluan. Sekarang bagaimana sih cara menjaga kesehatan pada saat kita pubertas? Ada 5 cara untuk menjaga organ reproduksi kita pada masa pubertas. Yang pertama adalah mandi secara teratur. Kemudian yang kedua adalah memakai celana dalam yang tidak terlalu ketat. Usahakan celana dalam yang kita pakai itu berbahan dasar katun untuk menyerap keringat ya, agar organ reproduksi kita sehat. Kemudian yang ketiga adalah ketika cebok itu dari arah depan ke belakang. Nah, untuk menghindari bakteri itu masuk ke dalam organ reproduksi kita. Kemudian yang keempat adalah pada saat menstruasi, usahakan mengganti pembalut minimal 2 kali sehari. Syukur-syukur bisa setiap 4 jam ya, kita bisa ganti agar organ reproduksi kita juga sehat. Kemudian yang terakhir adalah sering membersihkan wajah secara teratur, karena pada masa pubertas tubuh kita sudah mulai banyak keringat dan juga menghindari timbulnya jerawat pada wajah kita. Nah, sekarang bagaimana cara berperilaku kita pada masa pubertas? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu terjaga. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mengikuti nasihat orang tua. Dan yang ketiga adalah kita harus pandai bergaul. Kita harus pandai memilih teman dalam bergaul agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kita cari beberapa informasi yang berkaitan dengan pubertas. Nah, anak-anak, silahkan nanti analisis hal-hal yang sudah terjadi pada diri kalian dan belum terjadi pada diri kalian kaitannya dengan perubahan pada masa pubertas. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.